Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dari tim panelis, yang kami hormati tim dari JIPP Kota Palopo, dan Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Saya akan memperkenalkan diri bahwa nama saya Susilawati dari Dinas DPM PTSP Kota Palopo. Untuk inovasi kali ini, DPM PTSP Kota Palopo mewujudkan dengan tagline yang bernama Mabasa. Di sini saya akan menerangkan bahwa untuk Mabasa ada beberapa hal yang harus kita lihat dari awal bahwa ada permasalahan di dalamnya. Yang kedua, penyelesaian, yaitu inovasinya apa. Yang ketiga adalah produk yang telah terselenggara hingga saat ini. Yang pertama saya membahas yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini kondisi pelayanan yang ada di DPM PTSP Kota Palopo itu masih amburadul pada saat itu, dan pelayanan pun masih rumit dan berbelit-belit, tidak transparan, serta tidak adanya penyatuan dari OPD-OPD yang tersebar di seluruh Indonesia, seluruh Kota Palopo. Di sini kata Mabasa berasal dari kata Mabesa, itu bahasa dari Kota Palopo, yakni yang berarti ramah. Mabasa sendiri adalah singkatan dari mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, simpatik, dan aman. Tujuan dari Mabasa ini adalah mewujudkan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang cepat dan transparan, serta memudahkan masyarakat untuk menjangkau dan terlayani di Dinas Perizinan. Untuk hal-hal yang akan kita lakukan pada saat inovasi ini, yaitu yang pertama, pendelegasian kewenangan. Seluruh pendelegasian kewenangan yang ada di OPD teknis dilimpahkan ke DPM PTSP sebanyak 78 jenis izin. Yang kedua yang kita akan laksanakan yaitu penyederhanaan perizinan, dari 78 jenis izin disederhanakan menjadi 23 jenis izin. Yang ketiga yaitu menyatukan semua tim teknis yang ada di Kota Palopo masuk ke dalam kantor DPM PTSP satu atap. Yang keempat adalah pelayanan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor DPM PTSP untuk melaksanakan atau memproses jenis perizinannya. Mereka juga bisa datang memproses perizinannya dari rumah masing-masing. Yang selanjutnya adalah layanan jemput antar. Di sini kita maksimalkan untuk layanan yang berbasis untuk penyandang disabilitas. Apabila dia tidak bisa mengurus datang ke kantor kami dan tidak bisa menggunakan IT yang telah kami sediakan, kami menyediakan layanan jemput antar. Yang berikutnya adalah layanan weekend service. Weekend service adalah layanan yang kami laksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 di tempat-tempat keramaian seperti mal, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak mengurus izinnya. Dari pendelegasian kewenangan dan penyederhanaan perizinan serta seluruh tim teknis kami bentuknya seperti produk hukum untuk melegalkan mereka bergabung ke DPM PTSP, yaitu dengan peraturan wali kota. Dan untuk pendaftaran online kami memberikan aplikasi yang bernama SIMAP, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Perizinan. Di dalamnya terdapat jenis-jenis pelayanan seperti pelayanan pendaftaran online. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kami untuk mendaftarkan perizinannya.
Dan apabila sudah terdaftar serta diproses, mereka juga tidak perlu lagi datang ke kantor kami untuk mengambil berkas perizinan yang telah selesai. Mereka kami manjakan dengan layanan jemput antar kami, itu standby dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Untuk tracking sistem di dalam sistem online ini bisa mengecek sampai di mana izin tersebut berada. Dan di dalam juga ada yang namanya kanal pengaduan. Jadi kanal pengaduan kami juga membuka di hotline, termasuk juga di website. Kesimpulannya, kondisi setelah adanya inovasi, seluruh perizinan yang tersebar di OPD teknis itu sepenuhnya sudah dilimpahkan, didelegasikan ke DPM PTSP Kota Palopo. Sejalan dengan pendelegasian tersebut, maka seluruh tim teknis yang ada di seluruh OPD teknis telah bergabung di DPM PTSP Kota Palopo, supaya masyarakat tidak lagi bolak-balik antara DPM PTSP dan OPD teknis. Yang selanjutnya, tidak adanya lagi masyarakat bahwa izin terlalu jauh dari kantor. Kita menyiapkan layanan jemput antar juga, layanan untuk Sabtu Minggu bagi yang tidak bisa sempat hadir pada jam-jam hari-hari kerja, dan kita juga melaksanakannya setiap hari Sabtu dan Minggu untuk weekend, untuk jemput antar dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kita lihat perbandingan yang ada dari perbandingan IMB contohnya, 7 yang dulu 14 hari, sekarang hanya tinggal 5 hari. Mungkin demikian. Waktu telah habis. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, kami persilahkan kembali untuk ke tempat. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari Inovasi Mabasa.
Iya, kami persilahkan kepada Bapak Kadis untuk menyampaikan beberapa hal. Kami beri waktu 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak tim panelis dan para undangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurullah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya perkenalkan diri, saya Kadis DPMPTS Kota Palopo, didampingi oleh Kabak Ortala Kota Palopo dan inovator DPMPTS Kota Palopo. Saya menyampaikan bahwa DPMPTSP ini berdiri pada tahun 2016, Pak. Sejalan dengan waktu, kami berkeinginan mengembangkan namanya proses perizinan yang terpadu satu pintu. Bagaimana mempermudah pelayanannya yang lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan waktu ini, kami mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan perizinan yang mempermudah. Kami selalu meningkatkan pelayanan bagaimana masyarakat lebih mudah terlayani. Saya sampaikan juga bahwa kami juga menyatukan penyelenggaraan MPP di DPMPTS Kota Palopo. Jadi semua lembaga-lembaga yang ada di Kota Palopo kami satukan di kantor kami sehingga pelayanan publik lebih menyatu. Jadi masyarakat tidak lagi merasa susah dalam hal pelayanan-pelayanan yang sifatnya pelayanan publik. Itu barangkali tambahan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas penilaian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari tim panelis dan kami minta kepada Ibu Inovator untuk menampung terlebih dahulu seluruh komentar dan pertanyaan dari tim panelis. Saya mulai dengan Pak Dayat. Silahkan Pak. Lebih dekat Pak dengan sumber suara. Oh iya. Sumber suara atau ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atas kesempatannya sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan atau saran bagi inovasi ini. Terima kasih kepada Pak Kadis, kemudian Ibu Inovator yang sudah berusaha ya, kita apresiasi usahanya untuk kemudian memperbaiki pelayanan di Kota Palopo ya. Kebetulan saya juga orang Palopo ya. Jadi sebenarnya karena kita ini masuk dalam kompetisi inovasi terkait dengan pelayanan satu pintu satu atap, itu dulu memang beberapa tahun yang lalu itu dia menjadi inovatif. Tetapi karena ini sudah diimplementasikan di hampir semua layanan di daerah sekarang, maka dia itu tidak lagi menjadi posisi yang kalau kita bawa dalam kompetisi inovasi itu dia nilai sisi kebaharuannya itu tidak lebih tinggi daripada inovasi yang lain yang baru muncul. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ini sudah banyak ditransferabilitas, sudah banyak direplikasi di tempat lain, bahkan dimodifikasi dengan berbagai macam bentuk dan pendekatan. Mungkin ke depan teman-teman di PTSP mulai memikirkan ketika sudah mengimplementasikan beberapa tahun inovasi pelayanan satu atap satu pintu ini, memperjelas lagi apa masalah yang dihadapi. Ya, itu penting. Jadi
melahirkan inovasi itu tidak bisa lepas dari masalahnya apa. Jadi kalau kita sudah mengimplementasikan satu bentuk pelayanan yang lebih berbeda dengan sebelumnya, yang dulu mungkin tidak satu atap, maka mulailah kita pikirkan apa masalahnya. Satu saja masalahnya apa. Kemudian dari situ baru kita berpikir apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Mulailah kita memasuki siklus inovasi dengan perencanaan, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, dan nanti kemudian evaluasi dampaknya, dan nanti perbaikan dan seterusnya. Itu harus kita pahami sehingga betul-betul inovasi kita itu nanti melahirkan kebaharuan dari masalah yang kita hadapi. Ya, jadi sehingga sisi inovatifnya muncul, karena nanti yang menjadi unik itu kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi masalah, kemudian Ibu menyelesaikannya dengan cara yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Nah, itu bisa sisi yang cukup menarik. Atau misalnya kalau tadi sudah ditampilkan beberapa layanannya, seperti misalnya layanan antar jemput ya, atau layanan yang menampilkan sisi prioritas kepada orang-orang tertentu, misalnya difabilitas dan sebagainya. Itu saja yang kita tonjolkan dari sisi itunya misalnya. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan orang-orang yang kesulitan itu kemudian dengan cara yang lebih baik. Atau misalnya kan di daerah itu masih banyak yang mungkin semua HP-nya tidak semua Android ya, atau mungkin tidak semua sudah Android tapi tidak ada paket data. Nah, seandainya kita bisa menyediakan layanan juga yang layanan bagi orang yang tidak punya data misalnya, atau kemudian tidak bisa mengakses online, nah itu lebih bagus juga. Ya, itu jadi lebih sisi inovatif. Jadi kalau misalnya di tempat lain inovatifnya menyediakan layanan online, kita menyediakan layanan tidak online bagi orang yang tidak bisa online. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan ke depannya kalau memang Bapak Ibu ingin serius berkompetisi di inovasi pelayanan publik. Nah, dan usaha kita selama ini sudah cukup baik, kita apresiasi, dan itu perlu kita pertahankan dan tingkatkan di masa yang akan datang. Itu mungkin kalau dari saya sekedar pengantar, dan nanti tim panelis yang lain yang bisa memperkaya lagi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Oh, saya ke Pak Sarwan. Silahkan Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu MC. Assalamualaikum Pak Kadis. Ibu Kabak. Sampai ketemu lagi nih Bu Kabak, barusan tadi baru disebut, saya bilang aduh Ibu Kabak di depan, Ibu inovator. Tabe, ini inovasinya Mabasa ini, saya cuma sayangkan Palopo cuma masuk 2, tapi ya sebanyak 3 ya. Terus habis itu yang satunya tidak lengkap, inovasinya yang Ibu Mariam punya, terus ada Mabasa juga alhamdulillah bisa masuk. Nah, semoga Mabasa ini bisa lolos masuk ke top 30. Tapi ini kita berharap bahwa ini diperbaiki inovasinya Pak, Bu. Ya. Tabe, bukan bermaksud membanding-bandingkan, tetapi namanya kompetisi. Sampai dengan detik ini sudah 3 PTSP yang kami nilai terkait dengan pelayanan, peningkatan pelayanan. Kalau di Pinrang itu dokumen-dokumen tersebut sudah tidak perlu lagi ada ke sana, cukup melalui jari sudah bisa di print, bisa di print out lewat di rumah, bahkan sudah pakai QR, ya. Sama juga Pak Kadis, di sana itu sudah disatukan di dalam satu kantor, bahkan di sana untuk perbankan kalau orang mau akses permodalan ya itu bisa juga lewat situ dan tetap menuju ke bank, tetapi ada rekomendasi dia keluarkan itu. Sampai kalau kemarin itu saya tidak salah sudah
hampir 20 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank BPD itu sudah memberikan bantuan. Sampai segitunya, itu yang pertama. Yang kedua, Bantaeng itu sistem antar jemputnya dia pakai sepeda motor. Nah, kalau saya lihat ini Pinrang itu sudah di rumah saja. Nah, di Bantaeng itu diantar ke ke customernya. Nah, ini yang mungkin yang perlu kami korek sedikit, apa yang bisa menjadi hal yang unik di Palopo sehingga kami para tim panelis ini bisa jatuh hati juga untuk memberikan nilai yang kalau perlu jangan sampai di sini Bu, sampai di Sinovic, asal bisa ditunjukkan. Pertama terkait dengan tadi sudah dijelaskan Pak Hidayat, hubungannya antara inovasi lahir itu karena ada masalah. Kalau saya mengambil analog yang sering diberikan oleh Pak Ahmar, di ringkasan itu biasanya kita kalau mau tim panelis itu karena kan banyak sekali, ada 9 poin turun ke bawah itu harus kita baca. Biasanya kita cuma baca di ringkasan sudah mengcover semua di dalamnya. Nah, di ringkasan tersebut itu minimal itu 3 paragraf. Yang pertama terkait dengan apa masalah yang terjadi di PTSP, terus apa inovasi yang unik yang kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Habis itu kita ringkas tujuannya apa. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah mungkin A, B, C, D. Yang terakhir itu adalah kita menjawab tujuan tersebut dalam bentuk hasil atau dampak. Dan di nomor 7 itu. Nah, itulah yang kita harapkan. Tapi itu diperlukan juga angka-angka di dalamnya. Jadi ini mungkin kita perlu karena ini satu-satunya Palopo ini Bu, cuma satu nih Palopo. Nah, kalau yang kita berharap bahwa untuk perbaikannya nanti diperbaiki ulang Ibu Kabak di proposalnya agar supaya bisa nanti masukan-masukan dari teman-teman. Nah, yang pertama perlu diperbaiki adalah apa sebenarnya masalah utamanya ini. Kalau saya ambil bahasanya Ibu Fadia, kita harus bedakan antara tupoksi dan inovasi. Nah, tupoksi itu memang ada atau tidak ada, itu memang kerjaan tak. Nah, inovasi itu adalah hal yang unik di luar dari tupoksi tersebut untuk mempercepat masalah tersebut bisa diselesaikan. Nah, mungkin saya bisa dengar dulu dari Ibu, apa kira-kira yang kira-kira unik sekali di antara, kan saya sudah kasih gambaran tadi Bu ya, Pinrang, Bantaeng itu masih pakai sepeda motor. Di Pinrang itu pakai jempol sudah keluar surat-suratnya. Bahkan sampai urusan perbankan juga dia bisa kasih rekomendasi. Kira-kira menurut Ibu apa di antara semua ini paling unik di luar topoksi ya? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Masukan dan tanggapan saran yang kami dapatkan untuk hari ini. Masalah yang terjadi di Kota Palopo itu memang pada dasarnya pelayanan masih sangat rumit Pak. Berbelit-belit, prosesnya pun panjang lebar. Sama semua di 3 itu semua begitu. Ya. Tapi memecahkan masalah itu inovasi apa yang paling unik yang Ibu lakukan untuk memecahkan masalah baik, yang berbelit-belit itu? Langsung pakai. Ya, dari permasalahan tersebut kami mengambil langkah untuk inovasi ini dengan meningkatkan pelayanan. Yang tadi karena Kota Palopo, kantor DPM PTSP Kota Palopo berada di tengah-tengah kota. Untuk penjangkauan dari ujung kota ke kantor DPM PTSP itu sangat jauh. Dan jaraknya juga agak lumayan, makanya kami mengadakan untuk khusus disabilitas serta orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan jemput antar memang kami layani Pak. Terus untuk layanan weekend, apabila ada kegiatan yang kurang atau tidak didapatkan pada jam hari-hari kerja, itu mereka bisa datang ke gerai-gerai atau pelayanan weekend service yang kami laksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Mungkin itu keunikannya untuk layanan Mabasa ini. Serta keunikannya yang lain adalah penyatuan seluruh tim teknis. Belum semua DPM PTSP Kota Sulawesi Selatan
tim teknisnya bergabung di DPMPTSP. Oke Bu, saya tadi sudah jelaskan di Pinrang itu jangankan OPD, bank juga sampai masuk di dalam. Begini, oke, saya sudah tangkap. Yang paling unik itu Bapak Ibu tadi sebut disabilitas. Itu yang Ibu angkat sebagai keunikan. Baik, Oke. Pak. Itu yang belum terjangkau, ya. Yang di antara 3 inovasi ini, yang disabilitas itu belum pernah ada yang sebut. Nah, Ibu tadi sempat disabilitas. Nah, saya mau tanya, apa yang Ibu lakukan sama disabilitas itu untuk mempermudah mereka punya pelayanan? Dan ada datanya berapa orang disabilitas yang Ibu layani dan termasuk yang di weekend itu? Iya, Pak. Baik. Untuk pelayanan jemput antar sendiri, itu selain jemput antar kita melayakan layanan online. Apabila disabilitas tersebut tidak bisa datang ke kantor kami, dia juga bisa proses isinya melalui pendaftaran online di website berapa orang kami. itu Bu? Berapa orang disabilitas yang Ibu layani dari ini kan mulai tahun berapa nih Bu? Tabe? Dari tahun 2016, Pak. 2016. Ada data disabilitas? Walaupun mungkin secara keseluruhan ada ya, tapi maksudnya yang kita kasih keluar lagi, umpama dari 30, 2 orang disabilitas apa semua. Kalau perlu lagi kita rinci Bu. Iya. Tabe kita rinci lagi per yang mana disabilitas, mana yang miskin. Ya, miskin, disabilitas, terus ganti lagi, bagi 2 lagi, laki perempuan. Itu aneh, itu langka, itu unik. Baik, terima kasih Pak. Ya, Masuk. kalau yang begini-beginian biasa aja, dikalaki sama Pinrang. Pinrang itu pakai jempol Bu, ada QNR, dibantai pakai sepeda motor, tapi dia tidak pernah sebut disabilitas. Nah, ini baru saya Ibu sebut disabilitas, itu mau yang kasih naiki untuk masuk bahwa itu yang paling unik di antara Ibu punya inovasi. Bisa kita mengalahkan, bukan juga mengalahkan ya, maksudnya bisa kita bersaing di antara 3 itu. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Tepuk tangan dulu, kasih semangat sama Ibu ini. Kasih semangat bahwa dia walaupun dia yang lain lebih canggih, Ibu lebih fokus dengan disabilitas. Itu yang kita explore Bu. Kasih lengkap ki data-data, nanti di coaching khusus ada Bu Kabak juga, dikasih penguatan nanti. Kita gali gitu di disabilitas. Biasanya kalian terkait dengan disabilitas laki dan perempuan itu Ibu Marni paling cerewet. Nanti kita dapat masukan dari beliau. Maksudnya masukan ide-idenya beliau itu supaya bisa ini mengangkat bahwa di antara 2 inovasi yang lain, walaupun ini tidak pakai teknologi, tapi Ibu fokus kepada disabilitas. Ya, Terima kasih, mantap. Mudah-mudahan ini bisa masuk top 30. Iya, Amin. terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Emma, silahkan Ibu. Terima kasih Bu Uni. Jadi melengkapi dari panelis lain, menurut saya memang yang kurang di inovasi ini keunikannya atau sesuatu yang baru. Pelayanan kan banyak, mungkin dari sekian banyak pelayanan ini ada yang paling banyak masalahnya. Di antara semua pelayanan yang ada di PTSP, mungkin ada yang paling bermasalah, yang perlu dipecahkan dan bisa diselesaikan dengan adanya inovasi ini. Jadi kalau semuanya karena mengumpulkan, saya kira kalau di tingkat provinsi, PTSP di provinsi itu malah semua teknis-teknis semua ada di situ. Di Pinrang juga seperti itu tadi. Jadi kalau itu yang menjadi keunikan, itu tidak unik menurut saya, tidak baru. Karena sudah ada di tempat lain dan di tempat lain itu malah lebih bagus. Jadi munculkan apa yang baru, apa yang bisa dipecahkan. Misalnya dari perizinan tadi, dari sekian banyak perizinan mungkin ada yang paling bermasalah di situ. Dari semua perizinan itu. Nah, misalnya ada yang perizinan untuk usaha, seperti ambil contoh misalnya yang nelayan di Sinjai atau mungkin di Palopo karena topografinya sehingga yang perlu izin misalnya petani ada usaha susah, itu juga bisa dijadikan permasalahan bahwa kurangnya izin yang bisa diterbitkan untuk masyarakat yang ada di pegunungan misalnya ya. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan dengan adanya inovasi yang Ibu buat tadi itu. Jadi di sini memang belum ada yang baru, belum ada yang unik, belum ada yang khas. Sementara inovasi itu, kita di level inovasi itu
dari yang biasa kita menjadi luar biasa. Itulah inovasi itu, yang luar biasanya itu apa? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Emma. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar. Silahkan Pak. Oke, terima kasih moderator dan Pak Kadis dan tim inovator dari DPN PTSP Kota Palopo. Mabasa ini bahasa lu ya Bu ya, artinya ramah gitu ya. Saya mau tanya dulu, DPN PTSP sudah gabung di mall pelayanan publik? Sudah bergabung di situ? Sudah Pak. Sudah ya? Iya. Ya. Berarti di sana ada beberapa layanan publik yang lain ya? Iya Pak. Itu. Ada Dukcapil juga di situ mungkin, ada juga tenaga kerja, pajak dan segala macam ya? Iya Pak. Oke. Saya mulai dulu dengan Mabasa. Mabasa ini saya masih agak bingung-bingung juga. Ini inovasi apa dia motto atau dia tagline? Kan tadi Ibu bilang tagline. Nah, kalau bicara tagline itu berarti dia merupakan sebuah spirit yang harus dijiwai oleh seluruh staf DPM PTSP Palopo di dalam bekerja. Jadi saya masih rancu di situ sebetulnya ini tagline-nya DPN PTSP Palopo atau inovasi. Karena kenapa? Hampir semua PTSP itu punya motto. Ada di baru namanya Masiga, ramah pasti gampang, Mabasa, mudah, akuntabel, bersahabat, dan semua itu adalah merupakan tagline. Tagline kalau kita bicara tagline, motto itu adalah sebuah penyemangat, spirit di dalam kita memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi, nah, oke lah kalau ini dianggap sebagai sebuah inovasi, maka menurut saya Bapak harus menerjemahkan Mabasa ini ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, itu kan akronimnya mudah. Mudahnya itu seperti apa? Mudah mendapatkan perizinan. Bentuk kegiatannya seperti apa? Itu yang Bapak Ibu uraikan di dalam inovasi ini. Akuntabel seperti apa? Oke, orang bisa melacak kapan izinnya berakhir tanpa harus ke DPN PTSP. Itu bentuk kegiatannya akuntabel. Bersahabat, bentuknya seperti apa itu bersahabat aplikasinya di dalam inovasi ini? Adil misalnya tidak melakukan diskriminasi terhadap layanan baik itu disabilitas, miskin, kaya, perempuan, laki-laki, bencong dan seterusnya. Tidak ada diskriminasi pelayanan. Mau pengusaha besar, mau pengusaha kecil, semua dilayani sama. Itu yang Ibu uraikan di dalam inovasi ini. Kalau ini dianggap sebagai sebuah inovasi. Sederhana, tadi sudah ada penyederhanaan perizinan. Sederhana persyaratannya. Jadi kalau orang mengurus izin paralel, mau urus, oh maaf waktunya habis padahal banyak sekali yang saya mau kasih masukan. Orang urus izin paralel, kan KTP-nya cuma buat kalau dulu waktu urus KTP paralel urus izin paralel itu biasanya satu izin satu KTP. Sederhanakan, satu KTP untuk 5 izin. Tidak perlu semua harus fotokopi KTP, itu contoh. Perpanjangan juga tidak usah minta lagi KTP karena sudah ada datanya di dalam kecuali ada perubahan. Nah itu. Kemudian simpatik. Nah Bapak ini kan sesi terakhir sebelum Jumatan ya Bapak. Simpatik bentuknya seperti apa? Yang tadinya front office-nya dalam melayani selalu cemberut. Nah dikasih pelatihan service excellent oleh Yas. Yas kan pendampingnya di sana tuh. Dikasih pelatihan sama Yas service excellent. Semua senyum. Biar ketemu tiang listrik senyum pun. Iya. Tuh itu contoh aplikasinya inovasi ini. Ini yang Bapak jelaskan. Keunikannya ada di mana? Pelayanan tidak diskriminatif karena menyasar penyandang disabilitas, kelompok perempuan, pengusaha kecil, pengusaha disabilitas dan sebagainya. Simpatik, amannya seperti apa? Itu yang diuraikan, diterjemahkan dalam bentuk kegiatan dan dijelaskan di dalam proposal ini. Nah, saya kira itu saja karena tadi sudah bunyi lonceng keluar main, kita sudah mau keluar main juga. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa terpilih. Terima kasih.
Masih ada? Break atau lanjut kah? Ya. Break dulu Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kepada tim panelis. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk inovasi Mabasa, mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, simpatik, dan aman dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Terima kasih kepada Ibu Inovator beserta tim, kami persilahkan untuk meninggalkan tempat.